Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Teiterum videre Patris Allegro, Veritas Liberavit Vos. Langsung saja tanpa tideng-aling-aling, mari kita membongkar khotbah De Kingares yang memisahkan Kristus dari gerejanya pada peringatan hari deformasi revolusi Protestan yang ke-508. Beliau berkhotbah berapi-api mencoba untuk memutilasi tubuh Kristus. Sola Kristus, solus Kristus, atau solus ego? Pertanyaan untuk Protestan, coba jawab sekali lagi. Solus Kristus atau sejatinya solus ego? Semakin lantang sebagian polemikus Protestan berteriak hanya Kristus, semakin jelas mereka memotong Kristus, mutilasi dari apa yang Kristus sendiri bangun, gereja. De Kingares adalah contoh yang paling nyata. Dia memakai slogan kosong solus Kristus untuk menghantam Katolik, tapi ujung-ujungnya yang dihantam bukanlah kesesatan, melainkan ajaran kitab suci dan gereja perdana sendiri. Ya kan? Mari kita bongkar dengan psikologis yang diasah oleh sejarah dan akal sehat. Yang pertama, Kristus tidak pernah berjalan sendiri. So there is no solus Kristus. Deki, pendeta Protestan anti Katolik ini seolah berkata, kalau kamu masih bicara gereja, paus, sakramen, kamu melawan Kristus. Masalahnya, ayat pertama yang dia injak sendiri, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Kisah Para Rasul bab 9 ayat 4. Yang dianiaya adalah gereja. Yesus menyebutnya aku. Kristus dan gereja bukan pasangan LDR. Mereka satu tubuh, kepala, satu tubuh. Kepala dan anggota tidak bisa cerai kecuali di Protestan, dan hasilnya kuah kosong. Memisahkan gereja dari Kristus sama dengan memenggal tubuh Kristus jadi kepala tanpa tubuh. Kriminalisasi tersebut namanya mutilasi, dan itu perlu dimasukkan ke dalam penjara. Makhluk apa yang punya kepala tanpa tubuh? Itu makhluk Yesus Protestan. Oke, yang kedua, sola scriptura, meja yang dipotong kakinya sendiri. De Kingares memuja Alkitab, tapi menolak gereja yang menetapkan kanon kitab suci, menjaga transmisi wahyu sejak abad pertama, dan memastikan keautentikan teks. Alkitab lahir dalam gereja, bukan gereja lahir dari Alkitab. Kecuali ajaran Protestantisme lahir dari pembangkangan terhadap gereja yang lahir sebelum Alkitab itu. Nah, tanpa gereja apostolik, yang tersisa hanyalah sola interpretatio. Masing-masing menjadi paus atas dirinya sendiri. De Kingares, MYM, Albertus Mampu, Joshua Teo, Bak Bombong, Edis TV, DLR. Hasilnya sudah ada. Ribuan denominasi saling bantai tafsir, baku naik satu sama lain. Kalau itu buahnya, apakah itu pohon yang benar? Poin yang ketiga, hanya Kristus, tapi Kristusnya jadi cuma kenangan. Solus Kristus Allah De Kingares menjadikan salib sebagai sejarah, bukan sumber hidup. Ya, di Protestan salib bukan sumber hidup, bukan. Salib cuma sejarah yang dibaca lewat mengintip teks-teks Katolik, termasuk 66 buku yang dicuri itu. Kristus yang bangkit itu mengalirkan keselamatan melalui apa? Pertanyaan saya, keselamatan dari Kristus itu sampai kepada De Kingares melalui apa? Halusinasi? Kristus yang bangkit itu mengalirkan keselamatan melalui baptisan, Matius bab 28 ayat 19, melalui Ekaristi sebagai tubuhnya, 1 Korintus bab 10 ayat 16, melalui pengampunan dosa melalui utusannya, Yohanes 20 ayat 23. Kalau semua itu tidak perlu lagi, maka kita berkata, terima kasih Yesus, sisanya kami urus sendiri. That's the core of Protestantism. Ini bukan iman, ini namanya kesombongan religius. Protestan sombongnya minta ampunnya dari sini. Yang keempat, mediator tunggal bukan berarti mediator sombong sendiri. Ya, Yesus Kristus bukan mediator sombong sendiri.
Katolik percaya 1 Timotius bab 2 ayat 5. Justru karena Yesus pengantara satu-satunya, dia memanggil para rasul, memberi mereka kuasa, menyatukan kita dalam satu tubuh. Sekali lagi, bukan masing-masing urus sendiri. Maria dan para kudus bukan pesaing, sekali lagi bukan, melainkan sesama anggota tubuh ikut mendoakan kita. Wahyu bab 8 ayat 3-4. Kalau semua itu harus lewat Kristus, tanpa tubuh Kristus, itu bukan iman Alkitabiah. Itu individualisme suci rasa Amerika yang merasuki orang-orang Kristen di Indonesia. Yang kelima, menolak tradisi sama dengan menolak cara Yesus sendiri mengajar, bro. Yesus tidak pernah menulis satu ayat pun. Rasul-rasul mewartakan kabar gembira secara lisan dulu. Berpeganglah pada ajaran baik lisan maupun tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. De Kingares mengaku kembali ke gereja mula-mula, tapi menolak metode pewartaan gereja mula-mula. Ironi ini tebal sekali sampai bisa diiris-iris. Yang keenam, Kristus tanpa gereja sama dengan Kristus abstrak. Jadi Kristusnya di Protestan hanya Kristus halusinasi. Tidak ada presensial realis, bukankah De Kingares? Anda setuju tidak ada kehadiran nyata Kristus di Protestan. Kristus hanya hadir secara halusinasi orang Protestan. Solus Christus versi Deki melahirkan iman tanpa tubuh, rohani tanpa sakramen, kasih tanpa otoritas, gereja tanpa kesatuan, kepala tanpa anggota. Kesimpulan yang cukup pahit untuk Anda Protestan segala macam, hanya Kristus segera berubah menjadi hanya aku. Aku dengan Alkitabku, aku dengan tafsirku, aku dengan keselamatanku sendiri. Bendera Kristus di tangan egois menjadi bendera perpecahan. Akhirnya De Kingares harus sibuk membuat theological triage. Itu simptom, bukan solusi. Ya. Jadi Kristus cukup, itu benar. Tapi Kristus yang benar bukan Kristus yang sendirian. Ya. Kristus ala Protestan adalah Kristus halusinasi yang kesepian, hanya satu-satunya raja yang sombong sendiri, dan pengikutnya ya juga sombong sendiri. Yesus Kristus adalah kepala yang memiliki tubuh, mempelai yang memiliki mempelai wanita, Allah yang berinkarnasi untuk membangun gereja yang hidup. De Kingares mencoba mengusir gereja dari Kristus, padahal Yesus sendiri yang berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia tidak menyertai random people yang mencoba mengambil Alkitabnya Katolik, baca-baca sendiri, lalu teriak-teriak menjualnya untuk diberi perpuluhan kah? Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, dan dia menyertai melalui tubuhnya gereja Katolik. Jadi jika Anda ingin menyembah Kristus yang utuh, Anda harus mencintai gerejanya yang ia satukan dengan dirinya, karena menghina gereja sama dengan menampar wajah Kristus. Akhir dari semua ini, Anda bisa memilih slogan atau memilih kenyataan. Ya, slogan itu memisahkan, kenyataan menyelamatkan. Dan kenyataannya, Kristus tidak pernah datang sendirian. Ia selalu datang melalui gerejanya. Good job reformasi 508 tahun pecah-pecah baku naik sampai detik ini. Keep calm and stay away from Protestantism.